nama saya Zahra Adaluis Ainusa. Perkenalkan, nama saya Intan Nunaifa. Perkenalkan, nama saya Mutiara Madani. Kami dari kelas 12 E3. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan. Pengertian APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah selama 1 tahun anggaran. Tujuannya yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mencapai pembangunan daerah yang merata, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Di sini saya akan menjelaskan fungsi APBD. Fungsi APBD ada 6 diantaranya, yaitu yang pertama, fungsi otorisasi. APBD menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, fungsi perencanaan. APBD menggambarkan program dan kegiatan yang akan dijalankan selama 1 tahun. Yang ketiga, fungsi pengawasan. APBD menjadi alat untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Yang keempat, fungsi alokasi. APBD mengarahkan dana untuk pembangunan dan pelayanan publik agar efisien dan efektif. Yang kelima, fungsi distribusi. APBD memastikan pemerataan pembangunan antar wilayah dan kelompok masyarakat. Yang keenam, fungsi stabilisasi. APBD dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Di sini saya akan menjelaskan komponen APBD, yaitu 1. Pendapatan daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah. 2. Dana dan dana daerah, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Yang kedua, belanja daerah, yaitu mencakup 1. Belanja operasi, 2. Belanja modal, 3. Belanja tidak terduga, 4. Belanja transfer. Ketiga, pembiayaan daerah, meliputi penerimaan pembiayaan, misal sisa lebih anggaran sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan. Pertama, APBD sangat penting dalam pembangunan infrastruktur. Melalui APBD, pemerintah dapat membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, pasar, hingga fasilitas pendidikan seperti sekolah. Infrastruktur yang baik akan memudahkan mobilitas masyarakat dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Kedua, APBD digunakan untuk meningkatkan layanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Contohnya, pembangunan puskesmas, peningkatan fasilitas rumah sakit, serta penyediaan sarana pendidikan yang lebih layak bagi para siswa. Ketiga, APBD juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai program bantuan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan program-program lainnya yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Keempat, APBD membantu pemerataan pembangunan antar wilayah. Dengan perencanaan anggaran yang tepat, daerah-daerah yang tertinggal dapat memperoleh pembangunan yang setara dengan wilayah lainnya, sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah. Jadi, kesimpulannya, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola pendapatan dan belanja untuk pembangunan dan pelayanan publik. Penyusunan APBD dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pemerataan agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperbaiki infrastruktur, serta memastikan pembangunan belanja merata dan berkelanjutan. Sekian pematerian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kopi pahit jangan diminum. Kami pamit. Wassalamualaikum.